Teman-teman, sebagaimana dimaklumi bersama bahwa makanan mempunyai pengaruh yang dominan bagi diri orang yang memakannya. Artinya, makanan yang halal, bersih, dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Oleh karena itulah Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram. Beberapa jenis makanan yang haram, yang pertama adalah bangkai. Bangkai yaitu hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Hukumnya jelas haram dan bahaya yang ditimbulkannya bagi agama dan badan manusia sangat nyata. Sebab pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan. Sekalipun bangkai haram hukumnya, tetapi ada yang dikecualikan, yaitu bangkai ikan dan belalang berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dihalalkan untuk dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, sedangkan darah yaitu hati dan limfa. Yang kedua adalah darah, yaitu darah yang mengalir. Yang ketiga adalah daging babi, baik babi peliharaan maupun babi liar, jantan maupun betina, dan mencakup seluruh anggota tubuh babi sekalipun minyaknya. Tentang keharamannya telah ditandaskan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Hikmah pengharamannya, karena babi adalah hewan yang sangat menjijikkan dengan mengandung penyakit yang sangat berbahaya. Yang keempat adalah sembelihan untuk selain Allah, yakni setiap hewan yang disembelih dengan selain nama Allah hukumnya haram, karena Allah mewajibkan agar setiap makhluknya disembelih dengan namanya yang mulia. Oleh karenanya, apabila seseorang tidak mengindahkan hal itu, bahkan menyebut nama selain Allah, baik patung, tagut, berhala, dan lain sebagainya, maka hukum sembelihan tersebut adalah haram dengan kesepakatan ulama. Yang kelima adalah hewan yang diterkam binatang buas, yakni hewan yang diterkam oleh harimau, serigala, atau anjing, lalu dimakan sebagiannya, kemudian mati karenanya, maka hukumnya adalah haram sekalipun darahnya mengalir dan bagian lehernya yang kena. Yang keenam adalah binatang buas yang bertaring. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram untuk dimakan. Maksudnya zinabin, yaitu binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia seperti serigala, singa, anjing, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan sejenisnya. Semua itu haram dimakan. Yang ketujuh, burung yang berkuku tajam. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Demikian juga setiap burung yang berkuku tajam seperti burung garuda, elang, dan sejenisnya. Yang kedelapan adalah khimar ahliyah atau keledai jinak. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pada perang Khaybar dari makan daging khimar dan memperbolehkan daging kuda. Dalam hadis di atas terdapat dua masalah. Pertama, haramnya keledai jinak. Adapun keledai liar, maka hukumnya halal dengan kesepakatan ulama. Kedua, halalnya daging kuda. Yang kesembilan, al-jalalah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari keledai jinak dan jalalah menaiki dan memakan dagingnya. Maksud al-jalalah yaitu setiap hewan, baik berkaki empat maupun berkaki dua, yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia atau kotoran hewan dan sejenisnya. Sebab diharamkannya jalalah adalah perubahan bau dan rasa daging dan susunya. Apabila pengaruh kotoran pada daging hewan yang membuat keharamannya itu hilang, maka tidak lagi haram hukumnya, bahkan hukumnya halal secara yakin dan tidak ada batas waktu tertentu. Yang kesepuluh, hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, tikus, anjing hitam. Yang ke-11, hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut, tawon, burung hudhud, dan burung surat. Ada sebuah pertanyaan, adakah ayat Quran atau hadis sahih yang menyatakan bahwa binatang yang hidup di dua alam haram hukum memakannya, seperti kepiting, kura-kura, anjing laut, dan kodok? Jawaban secara umum, perlu kita ingat lagi kaidah penting tentang makanan, yaitu
Asal segala jenis makanan adalah halal, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Dan sepanjang pengetahuan kami, tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam, laut dan darat. Dan demikian, binatang yang hidup di dua alam dasar hukumnya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Assalamualaikum.